Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup L dengan anggota saya sendiri Nurul Isa bersama rekan saya Galuh Pramesti, Sela Novita Zani, Dara Restin Aulia dan Andika Joshua. Di sini kami akan memaparkan hasil eh, diskusi kami tentang materinya yaitu laporan penelitian tindakan kelas. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Teman saya tersebut dipersilahkan. Next slide. Hakikat laporan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata laporan berasal dari kata lapor yang berarti segala sesuatu yang dilaporkan. Lalu laporan penelitian berarti laporan yang didasarkan pada penelitian dari suatu gejala atau kejadian. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa laporan penelitian tindakan kelas adalah sebuah laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui kekurangan dalam kegiatan pembelajarannya di kelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua itu manfaat laporan penelitian tindakan kelas. Pada hakikatnya, laporan penelitian merupakan dokumentasi dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian formal. Laporan merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti, lebih-lebih jika penelitian tersebut dilakukan berdasarkan misi tertentu atau pesan dari sebuah lembaga. Tujuan dari laporan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran dan sasaran akhir memperbaiki hasil belajar siswa. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu manfaat bagi siswa dan pembelajarannya. Adapun manfaat dari bagi siswa dan pembelajarannya, yang pertama itu peningkatan atau perbaikan kinerja siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua itu peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak di sekolah. Kemudian yang ketiga, peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah. Dan yang keempat, meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, kesenangan dalam diri siswa untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Kemudian, penelitian tindakan kelas bermanfaat juga bagi guru. Yang pertama, melalui penelitian tindakan kelas, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri berperan sebagai perancang dan pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori dan praktik pembelajaran. Kemudian dengan laporan penelitian tindakan kelas, guru akan merasa lebih percaya diri, guru yang selalu merefleksi diri, dapat melakukan evaluasi diri dan menganalisis kinerjanya sendiri dalam itu saja akan selalu menemukan kekuatan, kelemahan, dan tantangan pembelajaran dan pendidikan masa depan dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah atau kelemahan yang ada pada dalam dirinya selama proses mengajar. Kemudian penelitian tindakan kelas bermanfaat juga bagi sekolah. Yang pertama itu meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, laporan penelitian tindakan kelas bermanfaat bagi teori pendidikan. Yang pertama itu menghasilkan laporan-laporan yang dapat dijadikan bahan paduan untuk guru, meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi bahan artikel ilmiah atau makalah berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum ilmiah dan dibuat di jurnal ilmiah. Kemudian juga dapat mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar guru-guru atau dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran.
Dan yang terakhir, dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai sistematika penelitian tindakan kelas. Laporan penelitian tindakan kelas. Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal kegiatan belajar 1, sebuah laporan penelitian tidak hanya dimanfaatkan oleh si peneliti atau pembuat laporan itu sendiri, tetapi juga oleh orang lain. Yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang memberi tugas, pesanan, atau penelitian serta orang-orang yang berkeinginan untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Karena itu, laporan harus runtut atau sistematis, logis, serta tertata sedemikian rupa, sehingga bagian demi bagian laporan mudah ditemukan dan mudah dipahami. Maka apabila suatu laporan disusun tidak sistematik, misalkan seperti penyusunannya diawali dengan pendahuluan, lalu metodologi, kesimpulan, pembahasan, lalu bahan temuan, tentu saja akan membuat pembaca kebingungan. Sebagus apapun isi dari laporan yang kita buat, pasti tidak akan tersampaikan tujuan dari laporan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan laporan perlu mengikuti aturan atau pola tertentu. Inilah yang dimaksud sistematika laporan. Seperti yang telah dituliskan dalam sistematika laporan penelitian tindakan kelas yang ada di PowerPoint, sistematika laporan adalah penataan isi laporan berdasarkan komponen atau bagian-bagian urutan antar komponen laporan tersebut sehingga membuat satu keutuhan yang baik. Pada dasarnya, sistematika laporan penelitian ini terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 yaitu berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang dilakukan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan juga manfaat penelitian. Bab yang kedua berisi tinjauan pustaka, yaitu yang memuat bagian teori atau konsep atau hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Bab selanjutnya atau bab ketiga yaitu metodologi yang memuat desain penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrumen. Bab selanjutnya atau bab 4 yaitu temuan dan pembahasan, di mana bab ini menyajikan hasil analisis data, temuan yang didasarkan pada hasil analisis tersebut, serta pembahasan mengapa hasilnya seperti itu. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran ini memuat kesimpulan hasil penelitian, serta saran yang dibuat berdasarkan kesimpulan tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu ketentuan dalam penulisan laporan penelitian tindakan kelas. Hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis laporan penelitian tindakan kelas yaitu etika penulisan laporan penelitian. Adapun hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu mengenai kejujuran. Informasi ataupun data yang disampaikan dalam laporan haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian objektivitas. Data yang Anda kumpulkan harus ditafsirkan secara objektif tanpa mempertimbangkan tingkat keberhasilan penelitian. Maksudnya di sini adalah jika objektivitas yang tinggi akan mencerminkan hasil penelitian yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan jika objektivitas yang rendah akan menurunkan harkat penelitian tersebut. Di samping hasil penelitian yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi intinya dalam laporan penelitian tindakan kelas harus benar-benar ditulis dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.
Kemudian dalam etika kita juga harus memperhatikan pengutipan dalam menulis laporan. Jika mengutip pendapat orang lain dalam bentuk kutipan langsung atau hanya mengambil intisari pendapat yang disajikan, maka sumber kutipan tersebut harus dicantumkan secara jelas dalam laporan penelitian tindakan kelas tersebut. Next slide. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu penggunaan bahasa tulis. Nah, dalam menulis laporan penelitian tindakan kelas ini, hal yang harus kita perhatikan yaitu dalam penggunaan bahasa tulis yaitu pilihan kata, di mana dalam hal ini memilih kata ataupun istilah ada dua hal yang perlu dijadikan pegangan. Yang pertama, kita harus memperhatikan apakah bentuk kata tersebut baku atau tidak. Yang kedua, ketepatan makna dari kata tersebut, yaitu bagaimana kata ataupun istilah yang kita pilih harus mempunyai makna yang tepat sesuai dengan ide ataupun hal yang kita ungkapkan. Kemudian yaitu struktur kalimat. Struktur kalimat di sini harus mengikuti kaidah bahasa tulis. Kemudian pengembangan paragraf. Dalam pengembangan paragraf ini harus mempunyai satu kesatuan ide, gagasan ataupun pikiran yang padu. Ungkapan ini dapat terdiri dari 1 sampai beberapa kalimat tergantung dari luas sempitnya ide, gagasan atau pikiran yang akan diungkapkan dalam laporan penelitian tindakan kelas. Kemudian yaitu ejaan. Nah, ketika menulis laporan PTK, semestinya kita harus memperhatikan ataupun menerapkan dengan cermat ejaan yang disempurnakan sehingga kualitas laporan kita menjadi berbobot. Yang ketiga yaitu, next slide, ketentuan teknis. Ketentuan teknis ini kita harus memperhatikan bagaimana tentang sistem penomoran dalam penelitian tindakan kelas kita, yaitu apakah dia angka, apakah dia titik, ataupun berupa campuran angka dan huruf. Kemudian teknis pengutipan, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam teknis pengutipan ini haruslah dicantumkan secara jelas dengan cara yang tepat. Kemudian yaitu kita juga harus memperhatikan dalam ketentuan teknis yaitu huruf, margin, dan spasi. Dalam penelitian laporan kelas kita menggunakan aturan standar penulisan yaitu huruf yang biasa digunakan adalah Times New Roman atau Arial dengan font atau size sebesar 12. Kemudian jarak dari pinggir kertas atau margin yaitu margin kiri sekitar 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 4 cm, dan margin bawah 3 cm. Sedangkan untuk spasi dalam penulisan laporan ini yang digunakan adalah 1,5. Demikianlah materi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai next slide. Mendiseminasikan laporan PTK. Diseminasi secara harfiah berarti menyebarluaskan. Penyebarluasan dalam hal ini adalah proses menyebarkan hasil temuan yang telah dilakukan dalam suatu proses penelitian atau PTK. Nah, penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh seorang guru atau calon guru ini sangatlah penting untuk didiseminasikan. Tujuan utamanya agar penelitian yang telah dilakukan itu dapat diketahui oleh orang banyak. Nah, selain tujuan tersebut, diseminasi penelitian ini juga dapat untuk memberikan suatu pandangan atau kaidah baru terhadap para pengajar atau guru yang selanjutnya dipelajari dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar ataupun lingkungan sekolah ataupun kelas. Nah, yang selanjutnya cara mendiseminasikan laporan PTK. Laporan PTK dapat kita diseminasikan melalui 2 cara, yaitu melalui media cetak ataupun melalui tatap muka. Yang pertama, melalui diseminasi PTK melalui media cetak. Media cetak yang dapat menjadi untuk menyebarluaskan hasil PTK adalah jurnal, majalah, ataupun buletin. Tentu saja seperti jurnal, majalah, ataupun buletin yang dimaksud di sini adalah media cetak yang memang mempunyai tema yang sesuai dengan praktik-praktik pendidikan.
Telah banyak jurnal-jurnal, majalah-majalah, ataupun buletin-buletin yang di dalamnya memuat berbagai artikel ilmiah sebagai media untuk mendiseminasikan hasil penelitian tindakan kelas. Satu hal yang harus kita perhatikan agar seorang peneliti dapat mendiseminasikan laporannya melalui media cetak adalah dipenuhinya tata cara penulisan yang berlaku untuk media cetak yang bersangkutan. Nah, biasanya laporan PTK ini agar dapat diterbitkan melalui media cetak harus terlebih dahulu ditulis ulang dalam bentuk artikel dengan jumlah halaman yang terbatas. Yang kedua, diseminasi laporan PTK melalui rapat guru. Yang kedua, diseminasi PTK melalui tatap muka. Nah, yang melalui tatap muka ini kita dapat melakukannya dalam berbagai kegiatan seperti rapat guru, melalui KKG kelompok kerja guru ataupun MGMP yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan PTK melalui seminar. Nah, yang pertama, diseminasi laporan PTK melalui rapat guru. Rapat guru biasanya diadakan secara rutin di sekolah, semester ataupun waktu yang sudah terjadwalkan. Dalam rapat guru ini dapat dibicarakan masalah mengenai peningkatan kualitas pembelajaran. Guru juga dapat meminta salah satu topik dalam rapat tersebut untuk membahas mengenai laporan PTK ini, atau jika mungkin guru dapat meminta kepada kepala sekolah agar diberi kesempatan khusus untuk menyampaikan laporannya dalam rapat tersebut. Kepala sekolah yang tanggap terhadap berbagai perkembangan dalam dunia pembelajaran tentu saja akan dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut. Dalam rapat tersebut, guru dapat menyampaikan garis besar laporan, memberi tekanan terhadap apa yang telah dicapai dan kelemahan apa yang masih muncul dalam laporan dalam PTK yang telah dilakukan. Penyampaian laporan singkat yang dapat dilakukan oleh diskusi yang mengasihkan sehingga tindak lanjut dari laporan ini mungkin akan dirumuskan dalam rapat tersebut. Nah, yang kedua, diseminasi PTK melalui kelompok kerja guru ataupun musyawarah guru mata pelajaran. Nah, melakukan diseminasi hasil-hasil PTK di dalam kegiatan ini tentu sangat baik sekali. Di dalam kegiatan ini, seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa saja yang telah ia peroleh melalui penelitian tersebut. Nah, guru-guru lain dapat memberikan feedback ataupun masukan-masukan yang bersifat membangun bagi penyempurnaan hasil PTK ini. Selain itu, melakukan diseminasi PTK di forum-forum semacam KKG dan MGMP ini akan membuat kegiatan organisasi yang beranggotakan guru-guru ini sejalan dengan misi yang diembannya, yaitu untuk meningkatkan profesionalitas anggotanya. Nah, yang terakhir, diseminasi PTK melalui seminar. Seminar merupakan suatu forum yang memberikan kesempatan bagi kita untuk mendiseminasikan PTK ataupun mendengar laporan orang lain. Nah, pada kegiatan seminar ini dapat ditampilkan pemaparan tentang penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru. Seminar tentu saja dilakukan dengan audien yang cukup besar, sehingga tujuan diseminasi atau penyebar luasan hasil-hasil PTK ini dapat terpenuhi. Melalui seminar ini kita dapat menjadi pembicara, moderator, ataupun peserta. Nah, di sini dapat sangat membantu bagi kita untuk mendiseminasikan hasil-hasil laporan yang telah dikerjakan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan semua dari pemaparan hasil materinya masing-masing. Setelah materi hasil diskusi dari kelompok L, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.